Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan terkait PPG ya teman-teman. PPG untuk 2024 untuk terpilih di 2025. Yang lagi viral, yang lagi booming, admin Dapodik Official akhirnya memberi pertanyaan terkait masalah yang ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ada silang merah di beberapa, kebanyakan di akun teman-teman di bawah ini ya teman-teman. Aktif pengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024 silang merah. Atau aktif pengajar pada tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024 silang merah. Terdaftar sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024 silang hijau. Ada yang ketiga-tiganya di sini silang merah. Di sini satu hijau ya teman-teman, yang paling bawah. Ada juga, ini saya contohkan beberapa kasus ya teman-teman. Aktif pengajar sebagai guru pada tahun ini ya teman-teman, silang merah. Ada juga yang kayak gini sama. Yang saya analisis ini menurut saya teman-teman, di sini kan aktif pengajar, berarti dia harus mempunyai jam rombel dan sudah masuk Dapodik, berarti pas di tahun 2023-2024. Di sini hitungannya pas masuk Dapodik ya teman-teman, bukan dia pas mengajar di sekolah tertentu, di sekolah A, di sekolah B, tapi pas sudah masuk di Dapodiknya. Karena yang terbaca di sini itu yang pas sudah masuk Dapodiknya. Ya teman-teman, ingat-ingat lagi, masuk Dapodiknya itu tahun berapa? Tahun 2023 kah? Atau tahun di bawahnya 2022? Dan dicek lagi 2023-nya itu di bulan apa? Yang terhitung di sini harus di bulan Juli ya teman-teman, harus di bulan Juli tahun ajaran 2023-2024. Kalau teman-teman masuk Dapodiknya di pertengahan ajaran, misalkan di bulan September, Oktober, November, mungkin nanti di sininya kebacanya 1 semester ya teman-teman. Karena kan kalau mau 2 semester itu harus di bulan Juli ya teman-teman, berarti sebelum dimulai tahun ajaran 2023-2024, berarti di bulan Juninya atau di bulan Juli, di awal bulan Juli, misalkan tanggal 1 atau tanggal 2 nya teman-teman, agar di sini masuk 2 semester. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Yang dihitung itu yang sudah masuk Dapodik ya teman-teman, bukan pas teman-teman masuk sekolah. Kalau teman-teman mengajar di sekolah itu misalkan di bulan Juli dan langsung masuk Dapodik, mungkin di sini akan centang hijau. Terus di sini yang kedua, aktif mengajar pada tahun ajaran, berarti ini tahun sebelumnya teman-teman, pada tahun sebelumnya. Berarti di tahun ajaran 2022, 2023, 2022 atau 2023, atau masuk Dapodiknya itu di tahun 2023 di bulan Januarinya. Mungkin di sini akan centang hijau. Nah, kalau ini yaitu sama kalau sudah masuk Dapodiknya di 2023-2024. Kalau teman-teman yakin seharusnya sudah hijau semua dan sudah seharusnya sudah masuk Dapodiknya misalkan dari 2020, masuk Dapodiknya dari 2001, harusnya sudah centang hijau semua. Coba tanyakan ke pihak PPG-nya ya teman-teman, koordinasikan. Dan teman-teman harus diperhatikan juga 2 poin ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sebagai guru ada jam rombelnya gak, terus keaktifan PTK-nya di checklist gak oleh operator sekolahnya. Teman-teman menanyakan ke operator sekolahnya, keaktifan PTK-nya itu di checklist atau tidak ya teman-teman, harus diperhatikan itunya juga ya teman-teman. Nanti kita bahas ke checklist keaktifan PTK itu bagaimana dan jam rombelnya itu bagaimana ya teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah harusnya hijau semua dan sudah dilaksanakan semua, tapi di sini masih silang merah, coba konsultasikan ke pihak PPG-nya, helpdesk-nya, atau tanya ke Bu Nunuk, mungkin nanti ada jawabannya. Akhirnya Dapodik, admin Dapodik Official ini ya teman-teman, kita perbesar, entah
kesel atau gimana terkait tentang itu yang tadi silang merah, akhirnya Dapodik Official memberi story. Dear Bapak Ibu Guru, Dapodik adalah sistem pendataan sekolah pada semester berjalan. Tidak dapat mengubah data-data pada semester yang sudah berlalu atau bahkan tahun ajaran yang sudah berlalu. Data yang sudah berlalu menjadi histori atau rekam jejak pendataan sekolah. Maka dari itu tidak ada solusi untuk perubahan data riwayat guru. Hal yang penting bagi Bapak Ibu Guru memperhatikan data pribadinya dan tidak bergantung pada operator sekolah ya teman-teman. Saya garis bawahi tidak bergantung pada operator sekolah. Operator sekolah atau sobat data hanya bertugas membantu dalam penginputan data. Semoga ini bisa menjawab. Terima kasih. Nah ini ya teman-teman, mungkin Amin Dapodik menjawab pertanyaan teman-teman yang mengalami silang merah yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini ya Allah makasih Min, bergadang tiap malam disuruh sinkron sama guru-guru. Nih teman-teman, sinkron berkali-kali juga nggak akan mengubah data yang sudah berlalu, karena kan sekarang sudah masuk Dapodik yang tahun 2025 teman-teman, atau tahun ajaran 2024-2025. Yang tahun lalu ya nggak akan berubah karena kan sudah masuk Dapodik yang tahun ajaran sekarang. Admin Dapodik juga jawab lagi. Ada lagi juga yang bertanya, data pribadi maksudnya bukan riwayat mengajar kan? Sedangkan masalah kami kebanyakan adalah riwayat mengajar tahun ajaran kemarin Min. Berarti tugas operator sekolah kan Min? Kalau selama ini memperhatikan datanya sendiri, ia bakal tahu kalau data pribadinya aktif mengajar di rombel atau tidak. Nah teman-teman bisa memperhatikan atau melihat teman-teman itu masuk rombel atau tidak. Kalau teman-teman sebagai guru ya teman-teman, di sini kan saya sebagai operator sekolah. Kalau teman-teman sebagai guru, teman-teman bisa mengeceknya di sini ya teman-teman. Ini Dapodik, ini kerjaannya operator sekolah. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke operator sekolah atau mau melihat kerjanya bagaimana, silahkan tanyakan. Kalau teman-teman ingin melihat data pribadi teman-teman di Dapodik itu, teman-teman sudah diisi jam rombelnya, terus riwayat kerjanya bagaimana, teman-teman bisa masuk ke sini ya teman-teman. Nah, nanti ke PTK Datadik kemdikbud.go.id, username dan passwordnya silahkan teman-teman minta aja ke operator, pasti dikasih ya teman-teman. Seharusnya sih dikasih, operatornya seharusnya mengasih. Nanti di sini ada biodata, ada beban ajar, ada tugas, ada pendidikan, ada sertifikasi, ada kepangkatan KGB dan riwayat. Nah di sini ada identitas, ada domisili, kepegawaian, penugasan dan akun. Nah identitas berarti nama teman-teman ya. Di sini nama pribadi teman-teman, data saya blur ya teman-teman. Ada domisili. Nanti teman-teman dicek aja. Kalau teman-teman ada kesalahan, misalkan alamatnya di A tapi ditulisnya B, nanti teman-teman konsultasikan saja ke operatornya agar diperbaiki di Dapodiknya. Penginputan ini semua adanya di Dapodik ya teman-teman. PTK Datadik itu ngambil datanya itu dari Dapodik. Kepegawaian juga, kalau statusnya kepegawaiannya belum berubah, silakan nanti teman-teman komunikasikan dengan operator sekolah agar diubah kalau memang ada kesalahan. Nah ini teman-teman untuk identitas, beban ajar. Nah di sini kita ketahuan. Oke, kita tunggu dulu. Di sini nanti kita ketahuan sudah masuk rombel atau belumnya. Kalau sudah nanti ketahuan ya teman-teman, rombongan belajar kita itu ada di mana aja, mata pelajarannya sudah sesuai atau belum, SK mengajarnya bagaimana, diupdate atau tidak. Nah di sini teman-teman, kalau di sini datanya kosong, berarti teman-teman jam mengajarnya belum dimasukkan oleh operator sekolah teman-teman. Makanya admin Dapodik di sini suruh memperhatikan datanya sendiri. Teman-teman bisa ngobrol sama operator sekolah kalau emang data di sininya masih kosong ya teman-teman. Kalau masih kosong di sini nanti akan data kosong. Nah kalau di sekolah saya si guru ini sudah saya masukkan jam mengajarnya di rombelnya ya teman-teman. Nah di sini ini untuk beban ajarnya, untuk tugasnya kalau memang ada tugas tambahan, misalkan jadi wakasek kurikulum, jadi pembina proyek atau yang lainnya. Ini pendidikan teman-teman dari jenjang SD sampai S1 ya teman-teman. Teman-teman bisa menginputkannya untuk SD sampai SMA itu bisa di Dapodik atau di sini langsung. Untuk S1 teman-teman bisa menginputkannya sendiri langsung di sini ya teman-teman. Sudah saya bahas di video saya.
Nanti teman-teman cari aja cara mengisi riwayat pendidikan SD sampai SMA, cara mengisi riwayat pendidikan S1 di PTK Datadik. Ini untuk pendidikan. Untuk sertifikasi, kalau teman-teman sudah udah ada sertifikasi, nah ini ngambilnya itu dari data Dapodik. Teman-teman harus diperhatikan juga data Dapodiknya, ngobrol dengan operatornya sudah dimasukkan atau belum sertifikasinya. Ini untuk ke pemangkatan, ini untuk yang PNS ya teman-teman, atau P3K. Ini KGB gaji berkala, ini juga yang sudah PNS mungkin ya teman-teman, saya kurang paham. Ini untuk riwayat, ini riwayat ini riwayat kerja ya teman-teman. Nah ini akan terhitung teman-teman yang sudah masuk Dapodik, entah itu masuk Dapodiknya misalkan teman-teman udah masuk Dapodik dari 2015, tapi 2015 itu dari sekolah A terus mutasi ke sekolah B. Nah ini ya teman-teman, nanti akan terbaca ya teman-teman di sini sekolah A-nya itu di mana sebelumnya, sekolah B-nya itu di mana ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat riwayat kerjanya walaupun teman-teman sudah pindah sekolah atau sudah di beberapa sekolah. Nah, di sini ada riwayat kerja 2 karena sebelumnya guru saya ini sebagai guru honor, akhirnya diangkat sudah beberapa tahun, akhirnya diangkat jadi GTY, baru saya ubah jadi GTY karena kan awalnya status boynya guru honor di sekolah saya, akhirnya diangkat menjadi GTY, makanya saya masukkan di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman dilihat saja riwayat kerjanya. Itu ya teman-teman, untuk teman-teman mengecek data pribadi teman-teman di PTK Datadik. Teman-teman juga bisa mengeceknya juga di info GTK ya teman-teman. Ini akunnya sama, username dan passwordnya sama dengan yang ini ya teman-teman, dengan PTK Datadik, username dan passwordnya sama. Teman-teman silahkan tanyakan ke operatornya sekolah saja. Data saya blur ya teman-teman. Nanti di sini ada nama teman-teman, ada foto, ada keterangannya sebagai apa di sekolah teman-teman, terus tanggal lahir, ada email, ada nomor HP, ada alamat, ada pensiunnya kapan, lulusannya kapan, mapel atau bidang studi yang teman-teman ajarkan. Ini ada hasil validasi. Nanti teman-teman dicek aja ya teman-teman, data saya blur yang kemarin sudah saya bahas. Di sini juga kebaca nanti rombongan belajarnya teman-teman. Yang di sini rombongan belajar nanti kebaca juga. Nah, ini yang verbal ijazah, teman-teman bisa melakukannya sendiri pribadi atau dibantu oleh operator sekolah. Di sini ya teman-teman, aslinya ini rekam jejak kita bisa terlihat teman-teman. Tetapi tadi saya sudah buka berapa kali tapi masih error teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengeceknya di sini rekam jejak. Nanti di sana teman-teman bisa mengecek aja nih di sini. Tapi saya cek di sini tidak bisa teman-teman, mungkin websitenya lagi error. Nanti teman-teman bisa mengeceknya teman-teman. Oke, saya close. Kita balik lagi ke admin Dapodik ini ya teman-teman. Ini tempatku ada guru mutasi masuk, riwayat karir gurunya hilang. Riwayat karir guru cukup diisi riwayat di sekolah saya saja atau harus input lagi dari awal karir guru. Riwayat karir guru yang semua riwayat pernah mengajar di mana saja termasuk di sekolah sekarang. Kalau masih aktif di sekolah sekarang kan TST-nya dikosongin. Nah ini teman-teman yang tadi riwayat kerja, kalau emang dia belum akhir TST-nya dikosongin. TST itu tanggal selesai tugas. Catatan, riwayat kerja itu tidak mempengaruhi histori penugasan aktif guru tersebut. Karena riwayat kerja itu bisa diedit ya teman-teman, yang tadi saya bahas di PTK Datadik. Ini benar banget, tiap semester minta escape penugasannya dan cek secara berkala info GTK kita masuk rombal atau enggak. Kalau cuma SK aja bisa dibuat sama OP, karena saya mantan OP juga. Emang harus nyinyir sih, apalagi kita masih honor alias masih horor alias honor ini. Udah minta bikinin PTK Datik nggak pernah disebut, apalagi dibuka. Boro-boro mau dibuka minda pugus sebulan 100 kali nanyain password sama username-nya apa, capek banget aku. Sabar, ambil HP-nya, buka Chrome, loginin PTK Datadik, di Chrome save akun dan password, di Chrome ajari cara loginnya, tinggal klik-klik aja. Nah ini ya teman-teman, Min mau nanya, nah ini ya teman-teman, PPG tentu saya masih ada silang merah. Ini ya teman-teman yang tadi saya bahas di awal yang tentang silang merah. Bagian 2 aktif mengajar tahun sebagai guru pada tahun 2034 dan aktif mengajar pada tahun sebelum 2034. Itu kenapa ya Min? Apakah karena data yang tidak diisi oleh operator? Nah ini ya teman-teman,
Ada yang bertanya yang tadi tentang silang merah, akhirnya dijawab langsung oleh admin Dapodiknya. Tidak perlu menyalahkan. Pernah buka PTK Datadik nggak? Kalau pernah pasti tahu data beban ajarnya. Buka info GTK juga bisa dari PTK Datadik tanpa minta bantuan operator sekolah. Bukain Bapak Ibu guru bisa cek datanya setiap waktu. PTK Datadik itu data real time dengan apa yang diinputkan operator sekolah dan bisa dicek langsung setelah operator sinkron Dapodik. Kalau nggak diisi semua operator kan bisa diketahui oleh Datadik harus bagaimana lagi dan menjelaskan. Intinya itu, kalau teman-teman sering memperhatikan datanya di PTK Datadik atau di info GTK akan ketahuan data teman-teman itu di Dapodik itu diisi nggak, jam mengajarnya di rombel, terus keaktifannya di checklist atau tidak. Nah, ini punya guru GTT baru masuk Dapodik ngotot banget pengen daftar P3K sama PG Guru, tentu segala video tutorial di share lah. Sini aja OP sudah 9 tahun, kalau belum bisa daftar berarti kan belum rezeki ya. Untuk Bapak Guru yang baru daftar di Dapodik tahun 2003, sabar ya, latihan login PTK Datik aja dulu biar lulus. Nah ini ya teman-teman yang baru masuk di tahun 2003 belum bisa mengikuti PPG ya teman-teman. Ada yang nanya, Min saya mau tanya apa bisa dirubah, saya mengajar 2002 nih, ada yang pernah. Tapi di Dapodik saya pengangkatan pertamanya ditulisnya 2003, apa bisa dirubah Min? Nah ini dia ingin merubah agar ditulisnya itu 2002, masuk Dapodiknya itu 2003, ingin diubah jadi 2023. Dirubahnya dari operator sekolah apa harus disampaikan? Kan jawabnya di story yang ditanyakan itu, pertanyaan dijawab, jawaban masih ditanya lagi. Ini teman-teman. Kalau ini teman-teman ini nggak usah. Ini ya teman-teman, ini tentang kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk data yang ada di Pak Dapodik. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab Dapodik itu kepala sekolah teman-teman. Operator itu hanya membantu kepala sekolah saja. Makanya kan untuk sinkron itu kan seharusnya yang sinkronisasi Dapodik itu kepala sekolah ya teman-teman. Jadi seharusnya guru juga ikut andil dalam mengurus data mereka kan Min. Kalau operatornya sih input iya, langsung dikasih tahu kan, jangan pas ada momen kayak PPG baru dibuka semua dan tiba-tiba ada yang salah minta secepat kilat buat diubah gitu kan Min. Kadang data sudah sesuai apa adanya, tapi karena ada momen seperti ini dan datanya tidak memenuhi syarat, memaksakan untuk mengubah data agar sesuai syarat. Contohnya tadi yang baru terdata di Dapodik. Ini teman-teman, dia tuh udah mengajar dari tahun 2002 misalkan atau di 2021, tapi baru masuk Dapodik itu di tahun 2023. Makanya dia tidak bisa mengikuti PPG. Ada lagi yang bertanya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini Min, maaf Min, bukan masalah tidak memperhatikan, kalau itu tugas operator kerjakan sesuai jawabnya. Kami sebagai guru tugasnya mengajar. Terkadang kami sebagai guru tidak memahami apa yang benar atau yang salah di Dapodik. Jadi mempercayai mungkin seperti itu adanya di Dapodik. Kalau seperti ini jadinya apa kerjaan operator sampai tidak mengikut data gurunya. Rekan adegan guru memperhatikan datanya. Reka adegan guru memperhatikan datanya. Jadi ini teman-teman ada yang bertanya, Bu guru cantik diberi tugas mengajar guru kelas di kelas 5 sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar yang dibuat Capsek. Bu guru dalam hati kata operator sekolah Dapodiknya sudah sinkron, coba buka di PTK Datik. Loh kok data beban saya belum muncul? Telepon operator sekolah, halo mas, maaf saya cek PTK Datadik saya kok belum ada beban ajar, mohon dibantu data saya mas. Operator, masa sih bu, saya cek dulu ya bu, nanti saya perbaiki datanya. Ini kalau yang si gurunya memperhatikan atau sering mengecek PTK Datadiknya ya teman-teman. Kalau ada kesalahan, ada keliruan, ditelepon atau dikomunikasikan dengan operator sekolahnya agar diperbaiki datanya. Jadi PTK Datik bisa diakses oleh guru sendiri begitu ya. Mohon arahannya karena saya masih, nah ini teman-teman udah saya bahas. Nah tentang keaktifan PTK ini ya teman-teman. Mana yang tadi saya cek lagi tentang yang, nah ini ya teman-teman, tentang silang merah yang 2. Diperhatikan juga di Dapodiknya ya teman-teman, tentang keaktifan PTK. Nanti teman-teman bisa dibantu dicek Dapodiknya dan dibantu oleh operator sekolahnya. Nanti dibuka saja di GTK-nya di menu guru. Nanti teman-teman di menu guru cari data atau nama teman-teman.
Nanti klik namanya terus ke penugasan. Nah ini ya teman-teman, keaktifan PTK nih ya teman-teman. Seharusnya teman-teman juga memperhatikan dan mempertanyakan ke operator sekolahnya keaktifan PTK-nya di tahun ajaran sebelum-sebelumnya sering diceklis atau tidak. Nah ini karena saya diceklis semua karena sudah ada perjanjian dengan pihak gurunya. Jadi ada perjanjian menerima selama setahun ini akan mengajar full sampai bulan Juni, makanya saya checklist semua. Boleh diceklis setiap bulan juga boleh, setiap per 2 bulan atau gimana, tergantung peraturan atau kebijakan di sekolah teman-teman. Karena saya sudah ada surat perjanjian per tahun, makanya saya checklist 1 tahun penuh. Nah kemarin banyak memberi tutorial terkait yang silang merah ini agar menceklis di sini ya teman-teman. Saya agak bingung, ini kan Dapodik 2005, sedangkan di sini kan yang merah itu di tahun ajaran sebelumnya, sedangkan di sini tahun 2002. Nggak nyambung ya teman-teman kalau teman-teman menceklis sekarang, sedangkan itu kan yang merah di tahun ajaran sebelumnya di 2023-2024. Terus teman-teman sinkron nggak akan masuk ke sini ya teman-teman, nggak akan masuk ya teman-teman, karena kan ini tahun ajaran sebelumnya, sedangkan ini kan Dapodik tahun ajaran 2024-2025. Dan berdasarkan panduan yang ini ya teman-teman, nah ini ya teman-teman, panduan penerima calon peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu di halaman 18. Ya teman-teman, di sini ada, saya perbesar, ada ini ya teman-teman, ini yang nomor 6. Jika data diri sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 huruf B, C, D, E ditemukan tanda silang berwarna merah, maka calon peserta didik melakukan pengecekan data individu yang tercatat Dapodik pada halaman PTK Data Dik. Nah ini teman, B, C, D, E itu apa? B, C, D, E. Nah nanti kan di PTK Data Dik ketahuan ya teman-teman itu sebagai apa guru, kalau guru itu di jenjang apa. Nah ini teman-teman, satuan pendidik. Nah ini ntar teman-teman ketahuan ngajarnya apa di PTK Data Dik itu. Nah ini teman-teman nanti juga ketahuan di, kalau teman-teman ada 2 sekolah induk nanti ketahuan. Yang tadi kan saya contohkan itu 1 sekolah induk ya teman-teman. Nah ini yang teman-teman, aktif mengajar minimal 1 tahun. Nah ini teman-teman di di panduan itu kita cuma suruh mengecek aja, tidak ada solusinya. Jadi kita cuma mengecek aja, solusinya yang nggak ada, kita cuma mengecek aja terdaftar atau tidak ya teman-teman. Jadi di panduannya aja cuma mengecek, tidak bisa merubah, dan diperkuat lagi oleh admin Dapodik agar memperhatikan data di Dapodik dan tidak bisa merubah data yang sudah berlalu. Jadi yang silang merah ditunggu aja infonya dari PPG-nya ya teman-teman, website PPG-nya atau bundungnya atau yang lain. Mungkin ada kebijakan yang lain ya teman-teman agar bisa berubah centang hijaunya ya teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman, semoga dipahami, semoga dimengerti terkait silang merah ini. Semoga ada kebijakan baru, ada peraturan baru agar bisa berubah hijau. Kasihan teman-teman yang sudah masuk Dapodiknya dari tahun ajaran 2022 atau 2021, seharusnya sudah centang hijau tapi belum ada jam rombelnya di tahun ajaran sebelumnya, atau keaktifan PTK-nya tidak diceklis. Semoga ada kebijakan atau peraturan baru agar bisa hijau ya teman-teman. Kalau kita sinkron berapa kali di Dapodik yang sekarang tidak akan berubah ya teman-teman di sininya. Oke, itu saja informasinya, semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau video ini panjang, semoga tersampaikanlah keluhan teman-teman terkait silang merah ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lagi pada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.